Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Insyaallah hari ini saya ingin berbagi ilmu, sharing pengalaman dan sharing ilmu kepada kita semuanya. Dan saya akan membawakan tema pada kesempatan ini, ahammiyatu qiraatil Quran, yaitu pentingnya membaca Al-Quran. Saya ada membaca di dalam Al-Quran tentang keprihatinan, tentang curhat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala seputar Al-Quran. Yang mana curhat Nabi ini diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, ya Rabb, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada umatku sepeninggalku ini, ya Allah, ya, yang paling Nabi takutkan dari umat Islam ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang sangat disia-siakan. Al-Quran mereka sepelekan. Al-Quran mereka anggap enteng. Allahu Akbar. Rasul tidak pernah risau. Rasul tidak pernah curhat kepada Allah kalau yang terkait masalah-masalah ekonomi. Nabi tidak takut meninggalkan umat ini kalau umatnya sampai kelaparan, kehausan, melarat. Nabi tidak terlalu pusingkan itu. Tetapi yang Nabi paling khawatir, Nabi paling pusingkan adalah kalau Nabi sudah meninggal dunia, sementara sepeninggal Nabi, umat Islam, umat beliau menyepelekan Al-Quran. Dan kalau kita mati belakangan ini, saudara-saudara, sepertinya apa yang menjadi keprihatinan Nabi itu sudah terbukti. Sekarang di mana-mana banyak orang yang sepele kepada Al-Quran. Bahkan ketika kita mengutarakan, menyampaikan betapa pentingnya kita mempraktikkan hukum-hukum dalam Al-Quran, malah kita dikatakan sebagai orang yang ekstrim. Malah kita dianggap sebagai musuh negara dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang dikhawatirkan Nabi itu sudah terbukti sekarang, saudara. Oleh karena itu, saya pikir kita umat Islam sudah waktunya kita sadar. Sudah waktunya kita merenung. Sudah waktunya kita kembali kepada Al-Quran. Yang Rasul katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Kita bisa mendapatkan gelar sebagai orang umat yang terbaik dengan catatan kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kalau sudah bicara Al-Quran, Masya Allah, penghargaan Allah kepada orang-orang yang ahli Al-Quran itu luar biasa. Sampai kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, ya, mahir itu artinya ya, makharij hurufnya itu benar, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokannya, dari lisan itu benar, ya, tajwidnya benar. Itu orang yang mahir. Lagunya bagus. Rasul kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Dengan cara apa? Dengan lagu, dengan mujawad. Subhanallah. Dan orang yang mahir membaca Al-Quran itu, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dia dibangkitkan oleh Allah bersama para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa nih.
ya, penghargaan Allah kepada orang-orang yang ahli Quran. Bahkan orang yang tidak mahir sekalipun, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, orang yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, terbata-bata, dia tidak lancar membaca Al-Quran, tapi ada usaha untuk mempelajari Al-Quran, dihargai sama Allah. Falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Kita tidak lancar, tertatih-tatih, dihargai dengan 2 pahala. Subhanallah. Apalagi ada hadis mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, dia mendapatkan 1 kebaikan. Membaca Al-Quran, membaca 1 huruf dari Al-Quran, mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amtaliha. Sedangkan tiap-tiap 1 kebaikan itu nilainya sama dengan 10 pahala. Subhanallah. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Jadi kalau Anda membaca alif lam mim itu tidak 1 huruf. Walakin alif harfun, tapi alif saja itu sudah 1 huruf. Walam harfun, membaca lam itu 1 huruf. Wa mim harfun, membaca mim 1 huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Berapa nilainya? Mendapatkan 30 pahala. Allahu Akbar. Subhanallah. Begitu mulianya Al-Quran. Tapi sayang, umat Islam menyia-nyiakan ini, saudara. Padahal orang belajar Quran itu gratis, saudara-saudara. Ya? Yang penting ada kemauan. Makanya Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat tadi, curhatan Nabi tersebut, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang disepelekan. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang dianggap mahjura, menyepelekan Al-Quran itu siapa? Ada 3 golongan di sini. Kata beliau ada 3 golongan yang termasuk dianggap menyia-nyiakan Al-Quran. Siapa itu? Yang pertama, orang yang tidak mau berusaha belajar Al-Quran. Tidak mau dia belajar, dia nggak bisa baca Quran, tapi tidak ada usaha belajar Quran. Nah, orang ini termasuk menyepelekan Al-Quran karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, yang termasuk menyepelekan Al-Quran, menyanyiakan Al-Quran adalah orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Dia lancar membaca Al-Quran, dia mahir membaca Al-Quran, tetapi dia tidak tahu artinya dan tidak mau berusaha untuk mempelajari artinya. Nah, ini juga termasuk menyepelekan Al-Quran ini. Dan yang ketiga, kata beliau, orang yang menyepelekan Al-Quran itu adalah dia bisa membaca Al-Quran dengan mahir. Dia tahu artinya dengan jelas, dia tahu tafsirnya, dia tahu asbabun nuzul, dia tahu mana nasi mansukh. Tapi dia tidak mengamalkan isinya, tidak mempraktekkan hukum-hukumnya. Maka 3 golongan ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sudah cukup dikatakan orang ini menyepelekan atau menyanyiakan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, padahal Al-Quran itu satu yang luar biasa. Coba Anda bayangkan, apa saja kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia, saudara. Contohnya, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, ke Baitul Izzah ini untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat malaikat Jibril itu ditinggikan oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah, penghulunya, pemimpinnya para malaikat. Dia ditugaskan bawa Al-Quran, dengan Al-Quran dia diangkat menjadi pemimpin para malaikat. Allahu Akbar. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, 1 malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Nah, ketika Al-Quran turun di 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai malam itu, kata Allah, khairun min alfi syahr. Lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Subhanallah. Gara-gara Al-Quran diturunkan di malam itu,
maka nilai malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Kemudian Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bertepatan di bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Maka Ramadan, karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, nilai Ramadan itu menjadi sayyidus syuhur, penghulunya bulan, induknya bulan, pemimpinnya bulan. Subhanallah, Ramadan menjadi sayyidus syuhur gara-gara Al-Quran. Kemudian Al-Quran disampaikan kepada Rasul pilihannya, Nabi yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Quran diserahkan kepada Nabi, dengan Al-Quran itu nabinya diangkat derajatnya oleh Allah melebihi nabi-nabi yang lain. Maka beliau diangkat menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ini gara-gara Quran nih. Ya, nabinya diangkat menjadi Sayyidul Anbiya' wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Dan Al-Quran juga menjadi pedoman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran disampaikan kepada umat beliau, maka umat Nabi Muhammad juga diangkat derajatnya oleh Allah menjadi khairul ummah, ummah yang terbaik, umat yang terbaik. Subhanallah. Jadi semua saudara-saudara, kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi mulia. Kenapa kita tidak ambil ini, saudara? Bukankah kita ini akan menjadi mulia kalau kita selalu ahli Quran? Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang ahli Quran adalah menjadi ahlullah wa khassatu, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita prihatin belakangan ini kok umat Islam ya santai-santai, umat Islam kok tidak cinta dengan Al-Quran, umat Islam kok tidak suka belajar Al-Quran. Ini sangat kita sayangkan. Maka apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi curhat Nabi dulu itu sekarang terbukti, saudara-saudara. Al-Quran itu luar biasa. Ya, sampai Allah katakan dalam surat Al-Hasyr itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amthalu natribuha lin-nasi la'allakum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada gunung, kamu akan lihat gunung itu ketakutan. Boleh jadi gunung akan meletus karena dahsyatnya itu Al-Quran. Gunung saja mau meletus, saudara. Tapi kenapa kita menyepelekan Al-Quran itu? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua sekarang, mari, sudah waktunya umat Islam, Indonesia ini khususnya, kembali kita kepada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan kita praktekkan isinya. Hanya dengan itu, bangsa kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang berkah, negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu ya, dari sejak awal negeri ini memang negeri yang luar biasa. Ya, sampai orang mengatakan ini jannah fid dunya, surga di dunia. Tapi apabila umatnya tidak pandai bersyukur, lari daripada Al-Quran, maka akan dibuat kita semakin sempit hidup. Seperti yang kita saksikan hari ini, bermacam-macam kita diingatkan oleh Allah dengan musibah-musibah. Sekarang dengan corona, dengan tanah longsor, dengan banjir, dengan tsunami, dengan macam-macam. Ya, Masya Allah. Ini semua karena kelalaian kita berpaling dari Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya para penguasa di negeri ini ya mendorong umat Islam ini. Jadi kalau negeri ini mau sejahtera, negeri ini mau makmur, dorong ini umat Islam ini untuk mencintai Al-Quran. Hanya itu solusi, saudara-saudara, kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli Quran dan mencintai Al-Quran. Dan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, kita berharap agar kita menjadi orang alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, menjadi orang-orang yang ketika mendengarkan Al-Quran diperdengarkan, Al-Quran dibacakan, lalu kita mengikuti yang baik, yang terbaik dari pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sharing pengetahuan ini bermanfaat kepada kita semua. Kita bicara tentang ahammiyatu qiraatil Quran, pentingnya membaca Al-Quran. Mari kita semua cinta membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya